Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Malam pada hari Senin tanggal 5 April 2021. Dan pada kesempatan ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang menghadap tahta-Mu pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari ini. Dan pada malam ini Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Mu ini. Inilah ya Bapa doa permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini sebagai dasar renungan kita, saya akan membacakan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-17. Yang demikian bunyinya. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah perbincangan dari seorang yang bijak terhadap muridnya. Dan perbincangan itu antara lain seperti ini. Seorang bijak telah menaruh sesendok gula ke dalam segelas air. Dan kemudian gelas itu yang sudah penuh dengan air dan gula itu tadi diaduk dan diberikan kepada muridnya. Kemudian muridnya meminumnya. Lantas sang bijak ini bertanya, "Apa rasa air dalam gelas yang kamu minum itu?" Lantas sang muridnya mengatakan, "Manis, Guru, manis sekali." Bagus. Kemudian sang bijak ini mengambil gelas yang sudah ada airnya, dan penuh air itu diisi dengan sesendok garam. Lantas diaduk dan disuruh minum. Muridnya itu pun kemudian langsung komentar, "Guru, rasanya asin sekali." "Oh, itu rasanya," kata sang bijak tadi. Lantas sang guru yang bijak ini mengajak muridnya tadi ke sebuah telaga. Di telaga tersebut yang luas itu, airnya yang banyak itu, sang guru juga memeragakan, memasukkan gula sesendok ke dalam telaga itu. Telaga yang luas itu ditaburi sesendok gula. Kemudian selang beberapa menit, sang guru mengambil air dari telaga. Segelas air itu kemudian diberikan kepada muridnya, dan muridnya ditanya, "Apa rasa air yang telah kamu minum itu?" Kata muridnya, "Segar sekali, Guru." "Bagus," kata seorang bijak tadi. Lantas yang berikutnya, saudaraku, sang guru bijak ini menaburkan garam sesendok ke telaga yang banyak airnya tadi. Kemudian beberapa menit kemudian, sang guru itu mengambil air dari telaga tadi. Ditanyalah muridnya, "Apa rasa air yang telah kamu minum dari telaga itu?" "Segar, Guru." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perbincangan antara guru bijak ini dengan seorang muridnya,
itu tidak lain adalah menggambarkan bahwa itulah sebenarnya kehidupan. Manis dan asin itu menjadi tidak terasa lagi bagi orang yang hatinya jembar, atau hatinya yang luas, atau yang memiliki hati yang penuh dengan rasa syukur, atau orang yang hatinya penuh dengan kebijaksanaan. Tadi, saudaraku yang terkasih, kalau segelas air diberi sesendok gula ataupun diberi sesendok garam, wajarlah kalau rasanya manis atau asin. Tetapi dengan dibanding telaga yang luas itu, air yang sangat banyak itu, diberi sesendok gula ataupun sesendok garam, maka tidak akan terasa manis atau terasa asin. Sekali lagi, itulah gambaran dari kehidupan. Manis dan asin itu akan menjadi tidak terasa lagi bagi orang yang hatinya jembar atau yang hatinya luas bagaikan telaga itu. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana yang tadi kita dengar pembacaan firman Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-17, pemazmur pun juga meminta di dalam doanya, lapangkanlah hatiku yang sesak ini. Ya, pemazmur ingin agar hatinya lapang, luas di saat dia menerima sebuah rasa yang sulit, yang kurang menyenangkan. Kalau hatinya hanya sempit, maka itu akan terasa lebih menyakitkan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengajak pada kesempatan ini, marilah lapangkanlah hati kita dengan penuh keikhlasan, penuh dengan rasa syukur, dan selalu sabar dari segala apa yang terjadi pada diri kita ini. Dan tentunya di masa-masa Paskah ini, kita masih masuk dalam perayaan Paskah. Dalam Paskah ini, siapkanlah hati kita agar selalu bisa kita lapangkan, penuh dengan kebijakan. Tidak mudah untuk menyalahkan pihak-pihak lain, tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, tidak mudah juga untuk menyalahkan Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi, biarlah manis dan asinnya kehidupan ini akan dapat kita sirnakan dengan memiliki rasa bijaksana. Ketika kita menikmati rasa manis kehidupan itu, kita tidak kemudian dengan melupakan kasih Allah itu. Ketika kita merasakan asinnya atau pahitnya, getirnya kehidupan ini, maka kita tidak juga menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain. Tetapi kita boleh merenung dengan penuh kebijaksanaan. Bagaimana, Bapak Ibu Saudara sekalian? Siapkah kita untuk melapangkan hati kita penuh dengan keikhlasan, syukur, bijaksana, dan tentunya kita perlu dengan sabar dalam segala hal yang ada di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.